Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk para viewers yang sudah klik video ini. Sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai ancaman vonis mati untuk terduga pelaku korupsi anggaran pandemi. Untuk itu, perkenalkan kami merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Bina Sarana Informatika. Sebelum memulai talk show, perkenalkan nama saya Sela Suwardi dengan NIM 44190163 sebagai moderator, dan ada dua rekan saya lainnya, yaitu Perkenalkan, nama saya Rosenga Biunika dengan NIM 44190296 sebagai tim pro. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rahayu dengan NIM 4419 sebagai tim kontra. Oke, baik. Adapun latar belakang diadakannya forum diskusi ini adalah untuk membahas hal yang terjadi mengenai ancaman vonis mati untuk terduga pelaku korupsi anggaran pandemi atau yang biasa kita sebut dengan bantuan sosial atau bansos. Pandemi virus COVID-19 tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga seluruh mancanegara. Dalam kondisi yang terjadi saat ini, pasti banyak sekali dampak yang terjadi di berbagai sektor, salah satunya ekonomi. Adapun Presiden Joko Widodo telah menetapkan masa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui penerbitan Kepres nomor 12 tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memberi bantuan sosial atau bansos kepada seluruh masyarakat kecil yang terdampak hal tersebut untuk meringankan beban mereka, serta untuk menerapkan pelaksanaan pencegahan COVID-19. Nah, akan tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan lancar terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos. Kita ketahui bahwa Kementerian Sosial yaitu Bapak Juliari Peter Batubara dan sejumlah pihak yang menjadi penerima suap menjadi tersangka. Perkara ini berawal dari pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos RI tahun 2020 dengan jumlah uang sekitar 5,9 triliun. Adapun total kontrak sebanyak 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode. KPK mengungkap adanya kesepakatan fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk fee tiap paket bansos disepakati sebesar Rp10.000 per sembako dari nilai Rp300.000 per paket bansos yang akan diterima Juliari. Jika ditotalkan, jumlah yang diterima sekitar 17 miliar rupiah. Nah, di Indonesia sendiri, kasus ini telah tertuang dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi mengatur soal kemungkinan penerapan pidana mati terhadap kasus korupsi dalam keadaan tertentu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas dengan kedua rekan saya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai dari narasumber pertama, yaitu Salma. Bagaimana sih Salma tanggapannya mengenai apakah bisa gitu kasus tersebut dijerat pasal hukuman mati? Silakan Salma. Saya rasa mengenai ini terjerat dengan pasal 11 atau pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal tentang suap ini membuat ancaman penjara. Menurut saya, berdasarkan penjelasan oleh Salma, kasus yang terjerat Menteri Sosial Juliari Batubara tidak hanya pasal 11 atau pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Gak kelihatan anjir, sumpah. Dah, coba. Menurut saya, berdasarkan penjelasan oleh Salma, kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara tidak hanya pasal 11 atau pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat COVID-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pasal
2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Aturannya, setiap orang yang dalam keadaan tertentu memperkaya diri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara dapat dijatuhi pidana mati. Perkara ini memenuhi klausul dalam kerugian negara dan dilakukan dalam kondisi bahaya, bencana alam nasional atau krisis ekonomi. Jadi sekarang kan sedang pandemi. Jadi yang dirugikan bukan hanya negara dalam konteks struktur, tapi masyarakat. Oke, baik. Jadi bagaimana menurut kalian? Mengapa belum ada koruptor dana bencana yang divonis mati dan kenapa vonis hukuman mati ditentang? Silakan. Dari tim kontra. Saya rasa mengenai hal tersebut, mungkin karena nilai kerugian kasus-kasus sebelumnya yang kecil dan cakupan bencana lokal. Sepanjang 2004 hingga 2018, setidaknya terjadi 11 kasus dana bantuan bencana. Tak satu pun pelaku dijatuhi hukuman mati. Tetapi terkait tsunami Aceh tahun 2004 misalnya, Sekjen Kementerian Luar Negeri kala itu Sujadnan dihukum penjara 2 tahun 6 bulan. Sujadnan divonis merugikan negara sehingga berakibat sangat fatal ya, kerugian negara sebesar 11 miliar rupiah karena melewangkan dana perhelatan tsunami. Konferensi internasional yang membahas tanggapan darurat, rekonstruksi dan mitigasi bencana. Sementara pada bencana gempa dan tsunami Nias pada tahun 2005, Bina Hati yang kala itu menjabat bupati divonis bersalah. Korupsinya merugikan negara sejumlah 3,7 miliar. Menurut saya tindakan pidana sudah cukup dan membuat efek jera bagi pelaku. Silakan Ratu. Bagaimana tanggapannya? Baik kalau sekarang diputus seperti itu, di mana rasa keadilannya? Kita hidup berdasarkan negara, berdasarkan hukum loh. Bagaimana juga hal tersebut udah tertera dan sesuai berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 2 kasus tersebut. Kasus tersebut juga tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan masyarakat. Kalau hanya tindakan pidana aja, saya rasa sih nggak cukup untuk memberikan efek jera karena hal tersebut merupakan kasus yang cukup besar loh. Jadi hukuman mati pada kasus bansos COVID-19 ini harus segera ditangani dan ditindaklanjuti dengan tegas. Baik. Jadi kita tahu ya di sini bahwa tindakan korupsi tersebut marak terjadi. Nah, apakah ada solusi agar hal tersebut bisa dapat diminimalisir? Silakan. Menurut saya korupsi tidak selesai dengan penegakan hukum saja. Harus ada perbaikan sistem pemerintah untuk mencegah hal korupsi tersebut terjadi lagi. Selain itu, kita baik sebagai masyarakat juga berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Benar. Selain itu saya berharap pada penegak hukum jadi harus lebih tegas lagi serta menelusuri pihak lain yang terkait kasus mereka. Karena banyak kasus korupsi yang tidak sampai menjerat mastermind. Itulah yang mesti dikejar. Baik, saya kira cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Sangat menarik sekali untuk dibahas. Jadi kesimpulan mengenai perbincangan saat ini mengenai ancaman vonis mati bagi terduga pelaku korupsi anggaran pandemi, kita serahkan semuanya keputusannya kepada penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan adil. Adapun pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, yaitu tindakan tersebut merupakan hal yang salah dan tercela dan harus dihindari. Jadi karena hal tersebut mengambil hak yang bukan milik kita. Pokoknya akan ada harus
yang pertanggungjawabkan. Maka dari itu, mari kita sama-sama semua untuk meminimalisir hal tersebut, karena hal tersebut tidak hanya tanggung jawab penegak hukum saja, tetapi kita semua sebagai masyarakat juga harus membangun sikap peduli dan jujur. Adapun salah satu ucapan jenderal sekaligus kaisar Prancis yang paling terkenal, Napoleon Bonaparte, mengatakan bahwa dunia sudah banyak menderita bukan karena tindakan dari orang jahat, melainkan karena orang-orang baik yang hanya diam. Baik, terima kasih untuk Salma dan Ratu yang sudah mau terlibat aktif dalam talk show singkat ini. Dan terima kasih juga bagi para viewers yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sela selaku moderator meminta maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya kira cukup sekian pembahasan kita. Sampai jumpa.